Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kirdi dalam channel Kirdi Doang. Di sini saya akan membahas FR bagian yang kedua atau Field Report tentang SKB komputer ataupun Pranata komputer pada CPNS tahun 2020. Ini adalah soal-soal yang didapat secara langsung setelah para peserta mengikuti tes SKB. Jadi ini sangat up to date. Tetapi perlu ingat teman-teman, klik dulu subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya, dan juga klik tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video saya. Ingat ya teman-teman, menjadi seorang PNS bukanlah suatu warisan. Mari kita lihat FR berikutnya. Ada beberapa pertanyaan kepada saya, apa toh Kak FR itu? FR itu adalah Field Report atau secara makna lepas adalah laporan lapangan. Yang dimaksud laporan lapangan adalah soal-soal yang didapat oleh peserta yang telah melaksanakan tes SKB yang sangat terbaru. Jadi begitu dia mendapatkan soal, kemudian dia akan memberitahu ke beberapa grup untuk dibagikan ke teman-teman. Nah, soalnya seperti apa? Mari kita lihat soalnya. Yang pertama, ini akan ada yang dimaksud dengan multi. Ada beberapa multi. Yang pertama adalah multi user. Jadi harus dibaca semua ya teman-teman. Ingat, ditonton sampai selesai, sampai akhir video. Yang dimaksud dengan multi user. Multi user adalah suatu sistem di mana lebih dari satu user menggunakan secara bersama-sama satu atau lebih perangkat keras atau peralatan lunak dan data ataupun informasi orang dan prosedur melalui masing-masing komputer atau workstation. Yang multi berikutnya adalah multitasking. Yang dimaksud dengan multitasking adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada sebuah metode di mana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Kemudian masih ada multi lagi, yaitu multiprogramming. Yang disebut dengan multiprogramming system adalah kegiatan menjalankan beberapa program pada memori pada satu waktu. Contoh, dalam satu waktu sebuah program sedang menggunakan CPU, sedangkan program lain menggunakan printer. Kemudian masih ada lagi tentang multi, yaitu multiprocessing. Yaitu yang dimaksud multiprocessing adalah kemampuan komputer untuk melakukan beberapa proses dalam waktu bersamaan dengan keberadaan teknologi berbasis multiprosesor seperti komputer server. Kemudian lanjut ke FR berikutnya, yaitu service catalog, yaitu sebuah eksistensi API yang memungkinkan aplikasi berjalan pada klaster Kubernetes untuk mempermudah penggunaan perangkat lunak yang dikelola eksternal, seperti servis penyimpanan data yang ditawarkan oleh penyedia layanan komputerisasi awam. Ada lagi istilah insiden. Insiden itu bukan kecelakaan yang di jalan-jalan, tapi insiden management, yaitu area proses manajemen atau layanan TI, yaitu tujuan pertama dari proses manajemen insiden adalah untuk mengembalikan operasi layanan normal secepat mungkin. Nah, ini adalah logo dari insiden manajemen. Bisa, ini merupakan suatu circle ya, dari insiden identification, diidentifikasi, kemudian dianalis. Setelah dianalis, dilakukan evaluasi, baru diadakan
treatment, implementasi atau percobaan, kemudian memonitoring dan review. Jadi dilihat kembali seperti siklus ya. Kemudian kita FR yang berikutnya adalah Service Design Package, yaitu atau bahasa Indonesianya adalah paket desain layanan. Ini berisi dokumentasi inti dari suatu layanan dan dilampirkan pada M3 pada portofolio layanan ITIL. Maaf ya, ini bahasa teknologi. ITIL itu adalah Information Technology Infrastructure Library, disingkat seperti itu. Service Design Package atau SDP dijelaskan dalam desain layanan buku, salah satu dari 5 buku yang terdiri dari inti ITIL. Kemudian ada lagi mengenai OSI, yaitu Open System Interconnection, adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini OSI telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Kita lanjut ke FR berikutnya. OSI itu terdiri dari 7 lapisan atau 7 layar. Ini sering keluar ya teman-teman, harus dihafalkan. Yang pertama atau yang utama itu adalah physical layer. Ini adalah lapisan yang berhubungan dengan fisik. Yang kedua, data link layer. Ini untuk mengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Yang ketiga adalah network layer. Ini tugasnya membantu mendefinisikan IP address atau internet protokol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Yang keempat adalah transport layer. Dilihat dari katanya adalah transport, itu adalah pengantar. Fungsinya untuk mentransmisikan data dari session layer menuju network layer ataupun sebaliknya. Yang kelima adalah session layer. Ini mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi. Yang keenam adalah presentation layer. Ini untuk mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Yang ketujuh adalah application layer. Ini menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Ini serta mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Terkadang keluar juga logonya. Perlu diingat logonya adalah seperti ini, yaitu cara kerja layer dari yang physical, data link, network, transfer, session, presentation atau application. Terkadang ditanyakan yang termasuk low layer itu yang mana saja, atau yang termasuk host layer yang mana saja. Jadi perlu dihafal. Kita lanjut ke FR berikutnya, yaitu perbedaan hub dan switch. Meskipun ini adalah sama-sama untuk internet ya, tetapi ada perbedaan. Ini sering ditanyakan. Yang disebut dengan hub itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Lah, hub itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu active hub, passive hub, kemudian intelligent hub. Uraiannya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian pengertian dari switch itu untuk menghubungkan informasi dari satu komputer ke komputer lain secara spesifik. Nah, di dalam switch ini ada 2 jenis OSI, yaitu switch layer 2 dan layer 3. Selain pengertian itu, ada perbedaan yang perlu ditanyakan lagi terkait dengan hub dan switch, yaitu ini contohnya ada 5 ya.
kecepatan transfer data, yaitu hub itu memiliki kecepatan 100 MB per second, sementara switch itu di atasnya bahkan sampai 1 GB per second. Kemudian sistem layernya, hub menggunakan yang utama yaitu layar physical, kemudian switch menggunakan layar kedua. Cara kerjanya, hub bekerja dengan membagikan data ke setiap perangkat yang terhubung dengan jaringan, sedangkan switch akan menerima data dan hanya mengirim data yang sudah ditentukan melalui alamat MAC. Kemudian keamanannya, menurut OSI, itu hub itu tidak aman, jadi tidak mendapat keamanan apapun, sedangkan switch ini menggunakan layar kedua sehingga berfungsi untuk memeriksa kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kemudian perbedaan berikutnya adalah harga. Tentu saja dari beberapa perbedaan tersebut, hub harganya lebih murah, sekitar 100 ribuan, sedangkan switch 200 sampai jutaan. Itulah beberapa FR yang dapat saya bagikan dalam episode kali ini. Nanti kalau ada FR berikutnya akan saya buat video lagi sehingga teman-teman dapat mengetahui soal-soal yang keluar dalam SKB ini. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan channel Kirdi Doang, dan semoga kita dapat bergabung menjadi keluarga besar Pranata Komputer. Jangan lupa klik subscribe dan juga tanda lonceng. Selamat berjuang, selamat berusaha. Ingat teman-teman, menjadi PNS bukanlah suatu warisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.